Agar supaya kita itu bisa membangun bangunan yang kuat di dalam bermasyarakat, yang pertama, ya, tingkatkan etos kerja. Tahu etos kerja? Etos kerja itu adalah semangat untuk produktif, memanfaatkan waktu. Dan umat Islam ini sudah kalah etos kerja. Saya beritahu ya, orang Arab dengan orang Eropa atau orang Jepang, etos kerjanya tinggi mana? Orang Indonesia yang mayoritas bisa baca Quran dengan orang Jepang yang tidak bisa baca Quran, etos kerjanya tinggi mana? Jepang. Masya Allah. Pernah kalian naik kereta cepat Jepang? Apa? Shinkansen ya? Saya pernah naik kali ya. Lupa ikanan dinding. Stabil gitu, kecepatan 250 km per jam. Set. Gak kayak di Indonesia keretanya. Kalau di sini kan ludes duit kan gitu ya. Ini enggak, set. Orang semua itu membaca buku, melihat, Masya Allah, tenang. Coba. Etos kerjanya tinggi. Turunan Jepang orang-orang ini. Terus sekali-kali lah ya, kajian itu ke Jepang, rekreasi itu bukan ke kuburan. Ya murah loh ya. Udah yang dekat itu Australia. Etos kerjanya tinggi. Ini etos kerja tinggi ini yang menyebabkan bangsa Jepang itu ya, yang tadinya bangsa terbelakang, dengan ada restorasi Meiji terjadi pembaikan, tak naik. Waduh, kalahkan Amerika. Sehingga Amerika diserang, kena bom atom, jedek, habis. Tahu? 10 tahun setelah bom atom diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki, 10 tahun kemudian Jepang sudah balik kembali kondisinya seperti belum di bom atom. Recovery-nya cepat. 25 tahun setelah bom atom meletus, loh, aku sekolah di Jepang juga ya. Jepang sudah mengalahkan teknologinya Amerika. Mobil-mobil Eropa habis oleh Jepang. Itu karena etos kerja. Apa semangatnya itu mereka? Bushido. Harga diri. Pernah lihat The Last Samurai? Ya. Lihat tak, yang kayak gitu-gitu, ojo ngaji toh. The Last Samurai itu ngaji kepada bangsa lain, mengkaji namanya, ya. Contoh, etos kerja. Etos kerja kita itu rendah. Inilah yang menyebabkan kita tertinggal oleh bangsa-bangsa lain, apalagi umat Islam ini tambah lebih lagi, padahal ayatnya sudah jelas, surat Al-Asr, ya, itu etos kerja. Demi masa sesungguhnya manusia itu rugi, ya, rugi terhadap waktu kalau mereka itu tidak produktif. Amal soleh itu artinya produktif. Surat An-Syirah ayat ke-8. Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Iya, etos kerja bukan itu. Tidak boleh nganggur. Apabila kalian sudah pensiun, maka lakukanlah urusan yang lain. Makanya ini bapak-bapak yang pensiun, jangan diam di rumah. Cepat mati, Pak. Sungguhan, karena apa? Yang tadinya bermasyarakat, bisa ke sana ke sini, akhirnya dia di rumah tengak-tenguk sendiri, tinggal ngitung hari kapan aku mati. Supaya ndak bosan jalan-jalan kalau pagi. Mulai tak mangan sarapan turu. Tahu-tahu duhur, mari ngono ndelok TV maneh.
dan tidak produktif. Nah, di situ ada pelajaran sebetulnya. Kamu tuh masyarakat sosial, jangan soliter dong. Kenapa? Kalau kamu itu masih dikasih usia, berarti masih dibutuhkan oleh masyarakat untuk membangun pengalaman hidupnya yang sudah ditimba itu untuk orang lain, membangun sistem sosial. Makanya berbanggalah mereka yang sudah pensiun itu. Karena ada orang itu masih produktif, maaf ya, masih muda, masih produktif. Cara mengkaji dinullah ini keliru, mengejawatakan ayat-ayat kauliyah ini. Misalnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dikejarlah akhirat. Untuk mengejarkan akhirat di mana? Di masjid dikir saja. Dunia bukan urusan saya. Lu ada ini kayak begini. Lu kasus dosen ITB yang meninggalkan anak istrinya, punya anak 3, dia hanya di masjid saja, dan tidak dikasih makan, tidak dikasih dana. Kenapa? Ya saya berzikir kepada Tuhan, mencari kehidupan akhirat lebih baik. Untuk saya sebagai seorang insinyur teknik kayak demikian itu terjadi pembodohan di dalam memaknai ayat. Karena ada kan pengejawatahan di YouTube itu. Saya sudah tidak mencari dunia, tapi saya lebih mencari akhiratnya. Loh, gimana? Gak mungkin. You masih hidup di dunia. Memang ada ayat-ayat kayak demikian, bahwa kehidupan dunia ini hanya laksana sendaguro dan permainan semata. Diambil itu untuk apa? Ini hanya sendaguro, laksana fata morgana dan sebagainya. Kalau saya lain mendapatkan ayat itu. Kalau itu laksana fata morgana, maka akan saya wujudkan bahwa dunia bukan fata morgana. Bahwa itu hanya main-main, maka aku tidak mau dipermainkan oleh dunia. Bagaimana dunia saya permain? Itu loh maksudnya. Itu namanya tes kerja. Sudah ada, tapi mengejawatakannya gak iso. Karena Quran hanya dibaca, tidak diprosenikan. Saya tuh saja 2 ayat ini, 2 surat ini yang membuat saya semangat. Saya menulis buku, saya riset, saya ceramah. Ya, saya masuk dunia politik karena untuk mengisi. Saya mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya. Seandainya usia saya ini cukup, saya ingin mendirikan juga masih lembaga pendidikan sekarang saat. Sungguh. Coba buku-buku saya itu dilihat, ada pengantar di situ, ya, termotivasi oleh etos kerja. Yang tadi malam dikumpulkan itu kan dalam rangka untuk meningkatkan etos kerja. Jangan diam. Ya. Membuat jejaring. Etos kerja. Bisa diikutin. Orang Arab etos kerjanya mungkin di dunia paling rendah. Sungguhan. Orang Arab jangan sakit hati. Ini adalah sebuah kritik supaya maju. Begini tadi untuk pembelaan keagamaan dan sebagainya, saya ini sudah tua, ya. Zaman Pak Harto, di mana kontrol sosial itu demikian ketat, saya mendirikan ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dari mana itu ISMI didirikan? Halo? Biar nanti terdengar. Bima Sakti saya buat di depan itu. Ada 3 anak teknik dari Unibro datang ke sini. Ini supaya dengar. Tokohnya si Salman itu minta bantuan ke saya. Pak Ika, kami mau mengadakan seminar di Fakultas Teknik. Minta dana ke Pak Rektor, tidak dikasih dana. Untuk bagaimana supaya umat, bagus tuh anak muda, supaya umat itu tidak benturan. Saya bilang percuma kalau hanya seminar seperti itu. Coba buat konsep
bagaimana mendirikan yang namanya kecendikiaan di dalam berbangsa ini. Dari saya. Gimana caranya? Habibie pegang. Karena dia adalah seorang cendikiawan. Tongkrongi di masjid, insya Allah ketemu. Tidak lewat birokrasi. Tokoh-tokoh yang dihubungi siapa? Saya naruh. Dari Brawijaya ini. Dari UGM ini. Dari IPB ini. Dari UI ini. Dari sini. Terkumpullah sekitar 50. Semuanya bergelar doktor. Dikasihkan kepada Pak Habibie. Paham? Agar supaya Pak Habibie mau untuk menjadi menuntun orang ini tadi. Nah, Pak Habibie sebagai menteri pada waktu itu ya, pegang 20 jabatan tuh itu. Itu. Sebelum itu datang ke Pak Wakil Presidennya adalah Pak Tri Sutrisno ya. Ya sudah, datang aja ke Bapak. Kepada Pak Harto. Pak Harto ahli strategi kan? Lain. Tak ceklen hari-hari iki. Kan gitu ya. Udah, Pak Habibie silahkan. Tak. Sudah dapat izin. Begitu dapat izin tadi itu, termasuk saya pun dipanggil. Di mana? Di rumahnya. Gak pernah dengar ya? Karena ada di YouTube ini sopo to wong iki gitu. Saya beritahu. Supaya semua tahu di Patra Kuningan. Pada waktu itu kumpul kalau tidak salah sekitar 49 orang di situ. Salah seorang adalah saya. Berbicara tentang tadinya dikasih oleh Pak Habibie, dikasih jadi se-Indonesia. Masih ingat saya. Pagi harinya Jumat dirapatkan di kantornya Pak Habibie. Wah, itu tarik menarik itu di situ. Ada itu salah seorang dari dokter juga muda, semangatnya bagus, dari UI. Udah diproklamirkan di UI. Ya. Jadi jangan di Brawijaya, jangan di Malang karena UI pusat. Ya. Terus dari Bandung juga begitu. Kalau di Bandung, saya ngomong, jangan gitu lah, ndak fair itu saya bilang. Wong itu idenya di Malang, ya diproklamirkan ya di Malang. Ya, saya masih ingat itu. Mudah-mudahan tuh Mas Dawam Raharjo waktu itu yang memimpin sidang. Lu kan tahu Pak Ika ya? Itu profesor dari Unmu itu, teman saya. Nah, sekarang ada 2 agenda. Seminarnya di mana? Seminarnya dan pendirian ISMI. Ya sudah, seminarnya di Brawijaya, pendiriannya ISMI di UI. Ya enggak bisa saya bilang. Pak Ika gak mau kalah. Itu satu paket, satu agenda, tetap di Brawijaya. Waktu itu ada PR3-nya Brawijaya. Karena rektornya menolak, PR3-nya ada. PR3-nya menolak untuk di Brawijaya. Bayangkan. Saya lain. Pergerakan di Indonesia ini semuanya selalu dilakukan di kampus. Ini sebuah pergerakan revolusi berpikir di dalam kita mengejawatakan nilai-nilai keilmuan. Kalah semua, akhirnya di Brawijaya. Ya. Terkumpullah di student center. Dulu belum ada bangunan kayak begitu. Masih itu di Brawijaya. Terkumpullah di situ tuh semua doktor-doktor, hampir 500 doktor PSG di situ. Kaget Pak Harto. Makanya kenapa Pak Harto datang? Pak Harto sendiri naik helikopter yang sekarang sudah hilang stadionnya itu. Saya sudah lama bergerakan, bukan baru sekarang saja saya kok.
Turun ke bawah, ke pondok-pondok pesantren, ini saksi hidupnya Pak Samsudin, sudah kemana-mana saya. Di dalam mengejawatakan supaya nilai-nilai ilahi itu hidup, tidak mati. Jadi campur orang-orang itu sudah dari dulu saya. Nah, disitulah saya banyak belajar. Oh, saya itu siapa omnya Abdurrahman Wahid itu yang di Gus Soleh itu kan adiknya, Solehudin itu adiknya, saya dekat dengan dia juga. Sudah meninggal. Pak Yusuf. Saya dengan beliau itu, Masya Allah. Bolak-balik saya di Pak Ika, ini pondok ini tanahnya banyak Pak Ika, mau dibantu aku, tanduri opo. Ya, saya kewalahan. Belum lagi yang di Banyuwangi, belum lagi yang di Gresik. Ada berhektar-hektar tanah di mana, belum lagi yang di Madura. Lu aku ini, Masya Allah, campur mereka. Yang terakhir itu di Kediri ya. Kediri Pak Samsudin ya. Saya ceramah di Pak Yainya kan. Pak Yai itu lahan segitu luasnya punya siapa? Punya pondok. Tidak dimanfaatkan. Dolim itu Pak Yai. Itu udah diaman. Saya tandurin pisang. Saya kasih berapa truk? 2 truk. Langsung operasional. Supaya pondok itu mendapatkan income. Sehingga tidak meminta-minta bantuan. Tapi membantu orang. Ini loh berat. Saya itu. Dikiranya santri anyaran dah. Soalnya ada di YouTube sopo to wong iki. Makanya ini jawabannya, mudahan supaya tahu. Ya, perjuangan saya banyak. Mendirikan kampus. Sudah saya. Di Malang itu, Institut Pertanian Malang itu punya saya. Dirampok orang. Sampai di Kalimantan Timur. Ya, mendirikan sekolah tinggi pertanian, saya yang mendirikan 4 program studi di sana. Hanya dalam waktu 2 bulan saya nembak ke Jakarta, minta izinnya, langsung keluar. Saya tongkrongi itu dirjennya, gedek-gedek. Ya, karena udah jalan, begitu selesai saya tinggal. Pernah dengar Majelis Mujahidin? Siapa tokohnya waktu itu? Abu Bakar Basir. Pak Ika itu Dewan Suro. Jadi bukan kacangan kan? Tapi apa yang terjadi saya di dalam? Saya mencerdaskan. Dalam rangka untuk mencerdaskan supaya tidak seperti ini kasusnya. Ada seorang ulama pada saat dianggap ulama, kiai ya. Kiai. Di dalam seminar itu, untuk menjadi ulama besar di dalam Islam, ada kitab, ada berapa kitab itu? 49 atau apa ya, ditulis semuanya berbahasa Arab. Kitab ini untuk menjadi ulama di dalam Islam. Ya. Kitabnya ini. Selesai gitu, saya ngacung. Salah Pak Yai. Kaget dia. Padahal itu santrinya akeh, jenggotan ya. Salah Pak Kiai. Kenapa salah? Untuk menjadi ulama di dalam Islam, 1, Bapak harus belajar tentang biologi. Nanggil ya? Maka harus ada textbook, namanya textbook biologi. Untuk menjadi ulama di dalam Islam, Anda harus belajar plant science, ilmu tanaman. Anda kalau ingin belajar tentang Islam, Anda harus belajar ilmu tentang geologi, tentang bumi. Ingin jadi ulama, Anda harus belajar vulkanologi. Habis kabeh ya. Gak bisa ngomong. Kenapa? Ayatnya seperti itu. Bukan kitab-kitab itu. Itu kuno saya bilang. Sekarang sudah maju. Anda harus belajar embriologi untuk mengejawatakan surat Al-Haji. Gak bisa. Mari ngono aku disengitin. Makanya saya tidak betah. Loh kok gini wong-wong ini ya. Tapi mereka sudah tahu bahwa Pak Ika ini mempunyai
sebuah visi sendiri di dalam mengejawatakan konsep ilahi. Kalau caranya itu nanti akhirnya apa? Tadi ada seminar di situ, dia memberi ceramah kepada ibu-ibu. Istri saya ada di situ. Ambil hadis, hati-hatilah wanita. Sesungguhnya penduduk neraka itu banyak wanita. Istri saya kena ceramah gitu, ngapain saya dengarkan? Kalau mau masuk neraka, saya keluar saja katanya. Bayangkan mengejawatakan itu loh. Jadi doktrin itu kan. Saya bilang, Mas, akhirnya mendengarkan tempat saya. Tempat saya bapak-bapak. Mau masuk enggak boleh. Karena dianggap itu ruang bapak-bapak. Istri saya bonek. Loh, kenapa tidak boleh, Mas? Oh, yang ceramah istri suami saya. Habislah dia. Bonek ya. Terus saya sudah ke pelosok-pelosok saya. Dalam rangka untuk menghidupkan agama Tuhan. Banyak yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kepedulian sosial. Tuh, kalau membangun sistem sosial tadi, bangun yang baik, kita harus punya kepedulian sosial. Coba surat Al-Maun itu kepedulian sosial. Nah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Pengertian menghardik itu, pengertiannya bukan, hei kamu pergi, tidak begitu. Cuek. Tidak peduli. Ya, atau bahkan memakan hartanya mereka. Karena anak yatim itu pada dasarnya dititipkan oleh Allah. Kenapa sampai ada orang anak yatim dan sebagainya? Itu sistem sosial, makanya dimasukkan di dalam sistem, di dalam keislaman. Mereka itu adalah kaum kelompok yang lemah, yang harusnya dilindungi. Tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Nah ini kan. Maka kecelakaan orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kenapa ada hubungannya orang sholat dengan yatim dan orang miskin? Artinya apa? Mereka dititipkan, hei orang-orang yang kaum kelompok musholin, bagaimana mengejawatakan sholat itu untuk melihat kepedulian sosial. Mari, nilai-nilai itu. Kemudian keadilan sosial. Tadi sudah saya sampaikan, kamu hendaknya adil. Kemudian aturan sosial itu banyak sekali. Tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah kamu sesudah meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Bukan main. Orang Islam kalau sudah berjanji jangan insya Allah. Bujuk. Kamu sudah berjanji dengan insya Allah tapi kamu kena ayat ini. Akeh enggak yang kayak begini. Banyak kan di dalam masyarakat niku istilahnya menghina agama napa mboten niku? Melecehkan agama tidak, melecehkan Quran tidak. Sing melecehkan Quran di sapa? Bisa diikutin ini ya. Lali awake dhewe nuduh orang, awake dhewe tadi itu tidak adil, melecehkan Quran tidak. Sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jangan kamu kurangkan. Bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Tuhan membuat perbaikannya. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu betul-betul orang yang beriman. Sekarang datang ke pasar, lihat timbangan-timbangan iku. Yang suka ngemplang timbangan, wong muslim napa? Ini menghina Quran napa mboten niku? Tak kon. Mendustakan agama apa tidak? Itu. Ini variabel-variabel sosial. Moral etika dalam sosial. Dan bersosial itu ada moral dan ada etika. Al-Furqan itu. Ya. Satu contoh diantaranya adalah, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui dengan menjaga kehormatan dirinya. Tidak perlu berdebat, tidak perlu berpantas. Dilihat ya sudah. Tidak bermanfaat, saya pergi. Untuk apa?
menuduh-nuduh orang. Ya, bukan main. Ini etika dikasihkan. Jangan kalau kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Moral. Ada sanksi hukum, bukan main ini. Untuk sanksi hukum, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan sebagai siksaan dari Allah. Terapkan ini. Habis tangannya wong-wong itu. Ya ini kan yang selalu diterapkan, tak seperti itu. Akhirnya apakah coba lo? Padahal di situ ada suatu proses perzinahan dan sebagainya. Ketangkap, kemudian dirajam, nggak bisa, karena ada proses, ada 4 saksi. Makanya kalau kemarin itu siapa Ahok itu, ada saksinya kah? Ada buktinya kah? Loh, untuk mengumpulkan saksi ini saja sudah berat. Untuk menunjukkan buktinya saja polisi itu abot, mari ngono disawati.